Welcome to my channel dan halo kabar teman-teman. Hari ini benar sehat dan hari ini dapat baik lagi di luar ya, proyek pembersihan kompor gas, dan ini memang kabarnya kompornya berwarna api merah ya. Di videonya tadi saya belum sempat video waktu pengetesan apinya, jadi langsung kita eksekusi saja. Dan ini tuh tungkunya sudah parah banget ya, sudah lepas dan ini juga sudah diganjil-ganjil juga pakai batang ya sebelumnya, tapi ya masih boleh pakai lah ya untuk menghemat daripada mau beli lagi. Dan ini itu kompornya memang kepunyaan dari bapak yang punya warung ya. Ini warung nasi kuning yang terkenal di Kota Poso ya, warung nasi kuning Gorontalo. Oke, langsung saja kita bongkar, kita periksa apa yang menyebabkan kompor ini sampai berkendala apinya warna merah ya. Ternyata setelah kita buka dulu bagian bautnya sudah mulai kelihatan, ini sepertinya sih hanya pengaruh karena kotor saja ya, karena memang sudah lama tidak dibersihkan. Dan ini termasuk langganan ya, jadi setiap 1 tahun sekali ini baru dipanggil untuk membersihkannya, biasanya tiap bulan puasa, karena kalau belum puasa kan orderannya tuh banyak ya, mungkin banyak ya, jadi seperti itu teman-teman ya, jadi makin banyak. Oke, kita lepaskan dulu untuk bagian ininya ya, seperti biasa baut-bautnya kita copot dulu, kita periksa juga bagian blok mesinnya ya, apakah ada pengaruh kotor. Tapi biasa sih kebanyakan kalau memang kompornya yang model 1000 mata seperti ini tidak lari dari sarang laba-laba dan serbuk dari tungku ya, karena tungkunya menggunakan cor-coran. Jadi ini tuh gampang banget ya, cuman modal kuas aja tuh sama obeng sudah jadi kalian bisa mengerjakan servis kompor gas sendiri di rumah ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa kalau memang kalian rasa ini video ini semakin bermanfaat, jangan lupa di share, dibagikan ya ke teman-temannya. Tuh ya, cuma kita kepal begini, nah sudah keluar kan dia bentuknya tuh kayak pasir-pasir begitu ya. Dan ini yang menyebabkan apinya tidak biru ya, karena masih banyak serbuk-serbuk di dalamnya. Sebenarnya sih ini sudah terlalu lama ya, kalau hanya 1 tahun sekali untuk pembersihan, lebih bagusnya kan ini 3 bulan sekali ya kalau untuk rumah makan paling minimal ya, karena warung-warung makan ini kan pemasakannya tuh over ya, istilahnya melewati dari kapasitas seperti orang masak di rumah, jadi ya harus rutin lah dibersihkan. Kalau kalian merasa ragu untuk membersihkan kompornya sendiri, bisa panggil jasa servis yang terdekat di daerah kalian ya. Nah seperti saya ini tuh dipanggil tuh kayak ginian untuk membersihkan, ini tuh rutin ya, sudah menjadi langganan. Nah, memang ya sekarang ini apa-apa jadi mahal, jadi mungkin untuk perawatan juga ya ditunggunya ya setahun sekali ya. Oke, kita colok dulu ya seperti ini, dan kita lihat. Nah tuh betul kan ada putih-putih ya, itu dia sarang laba-laba yang sudah menggulung-gulung di bagian pipa spuyer. Dan memang kompor ini tuh sangat diminati dan disukai ya untuk laba-laba bersarang. Jadi tuh pengecekannya seperti itu saja ya, kebanyakan yang sering. Nah biasanya tuh masalah yang sering terjadi itu selain api merah tuh pasti susah menyala ya, kalau dia sarang laba-labanya masuk di plat api star atau di pas bagian pemantik. Jadi caranya tuh simpel ya, seperti itu saja, kurang bersihkan, kuas-kuas ya, menghilangkan untuk sarang laba-labanya, pastikan harus bersih ya, dan kalau bisa tuh laba-labanya memang sudah harus hilang juga ya, supaya nanti tidak bersarang lagi. Kalau kalian mau simpan memang kompor ini usahakan dibungkus pakai plastik. Oke, kita pengetesan untuk pengapiannya, dan ini sudah normal ya posisinya. Dan ini ngomong-ngomong sih sebenarnya sudah posisinya ini bapaknya menggunakan regulator high pressure ya, karena minta apinya tuh supaya kuat banget, jadi dipasangkan regulatornya high pressure. Sebenarnya sih ini memang kalau untuk peraturan dari setelan pabriknya tuh nggak boleh ya menggunakan high pressure, karena resikonya ya tetap ada ya, namanya ini kan regulatornya harusnya gunakan untuk tekanan rendah, cuman karena ini memang mendesak untuk kebutuhan. Nah sementara kompornya yang ada cuman ini ya, bukan kompor tekanan tinggi, akhirnya ini dibuat
pasang regulator untuk tekanan tinggi. Oke, kita cuci dulu nih bagian platnya, dan ini kita sikat ya, pastikan harus bersih ya untuk serbuk-serbuknya ini agar tidak kembali masuk ke dalam. Kita pasangkan kembali bagian mesin ya, kita rakit kembali. Dan jangan lupa ya, untuk baut-bautnya jangan sampai tercecer, jadi pastikan di satu tempat agar kalian lebih mudah ya, karena ini bahan yang kecil ini kalau hilang tuh susah nyarinya. Seperti itu. Oke, kita sudah pasangkan kembali ini, kembali ke setelan awal ya, kita kancing ya, kita pasangkan dulu bautnya. Dan ini bautnya biasanya sih ada yang 4, cuman ini kebetulan ya bautnya jenisnya yang 2 ya. Ini kompornya jenisnya biasanya sih kalau bukan ini jenis yang Sunrise ya mereknya itu, seperti itu ya. Jadi menggunakan bautnya tuh jarang yang 4, cuman yang 2. Jadi samping-samping sudah tidak menggunakan baut lagi. Oke, kita pasangkan selangnya dan sebentar langsung akan kita tes untuk pengapiannya ya. Ini sudah masuk di hasil akhir, dan ini ya saking lamanya nih kompor ini sudah kropos dia bagian untuk penyangga belanganya ya. Oke, ini kita pasang, kita putar dulu. Nah ini ya repotnya kalau menggunakan air pressure tuh, dia kalau posisi gasnya belum kalian putar pada posisi yang pas, itu biasanya susah menyala ya, tidak langsung hidup. Oke, dan ini apinya sudah biru ya, seperti kalian lihat. Kita bersihkan loh, bisa kalian lihat kerak-keraknya ya. Dan ini memang ya, artinya untuk apinya jelas ini yang digunakan pasti besar sekali ya, sehingga membuat tungku-tungkunya itu cepat keropos ya. Tapi itu nggak masalah ya, ini sudah yang penting untuk pemakainya saya sudah kasih tahu ya, kalau ini sebenarnya harus menggunakan tekanan rendah, tapi dia memang karena kebutuhan menggunakan regulatornya yang tekanan tinggi, ingin cepat memasak ya terserah, tapi risiko nanti ditanggung yang punya ya, penting ya. Tapi selama kalian memang kalau misalkan ini pemakaiannya tidak ini ya sesuai, itu sih akan aman-aman aja ya. Oke, terima kasih.